Sejak zaman purba, manusia sudah tertarik dengan gambar dan juga cerita tentang kehidupan ya, dan juga segala sesuatu yang berbau dengan kepahlawanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ensiklopedia Budaya. Jangan lupa ya untuk Anda like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Nah guys, untuk kali ini saya akan membahas tentang ya dunia gambar-menggambar gitulah ya. Kita akan membahas tentang kartun ya guys ya. Dan di kartun sendiri, nah ini menurut catatan yang ini ya, yang bisa dikatakan tertua gitu ya. Nah ini bisa dikatakan kartun itu cikal bakalnya sudah ada sejak zaman purbakala ya, sejak zaman prasejarah, terus kemudian berlanjut ke zaman peradaban kuno seperti peradaban Mesir. Dan di situ banyak gambar-gambar yang menunjukkan tentang cerita-cerita tentang kehidupan manusia, kisah-kisah kepahlawanan dan sebagainya guys. Nah guys, sejak Johannes Gutenberg ini menemukan mesin cetak pada tahun 1455, industri media cetak pun akhirnya menjadi semakin semakin berkembang ya. Pada tahun 1700-an, ilustrasi yang bersifat menyindir dengan kecenderungan politik ini mulai dijual. Nah, ilustrasi inilah yang akhirnya menjadi bakal berdirinya komik. Nah ini dia guys ya, ini merupakan komik yang bisa dikatakan tertua di dunia. Oke, saat itu harga jual dari dari kertas itu semakin murah. Nah selain isu politik, seniman juga membuat ilustrasi mengenai tokoh maupun isu penting yang sedang hangat-hangatnya guys ya. Nah, ada dua seniman Inggris yang menjadi pelopornya saat itu, yaitu William Hogarth pada tahun 1697 sampai 1794 masa hidupnya ya. Dan juga ada George Thomson yang hidup tahun 1724 sampai 1807. Nah guys, kemudian kartun mulai populer ya di tahun 1800-an. Nah karya kartun yang dimuat di koran-koran, nah ini akhirnya menjadi bisa dikatakan sebagai sebagai langkah yang bagus gitu guys ya. Benjamin Franklin, mantan presiden Amerika, membuat kartun editorial pertama di koran Amerika. Kartun itu merupakan ilustrasi ular dengan beberapa kepala yang ditulis dengan kata join or die, bergabung atau mati. Nah tujuannya adalah untuk mendorong koloni yang berbeda untuk bergabung dengan yang mereka sebut kemudian sebagai United States atau Amerika Serikat. Nah, Benjamin menjadikan kartun ini sebagai alat politik, dan ia memang akrab ya dengan dunia media cetak karena salah satu profesinya di luar dunia politik adalah sebagai penerbit. Nah, kemudian guys ada komikus ya ternama saat itu, ada Thomas Nast. Nah, sendiri adalah seorang imigran Jerman yang tidak terlalu pokoknya tidak menyelesaikan sekolah karena terlalu sibuk menggambar, maksudnya gitu ya. Nah usia 15 tahun dia itu kerja sebagai ilustrator ya, dan dia menggunakan karyanya untuk menjelaskan korupsi yang merajalela waktu itu di New York. Nah karyanya berhasil menurunkan salah satu politikus paling berpengaruh saat itu guys. Nah ini ya, mulai saat itu namanya mulai menanjak ya, dan populerlah karya-karyanya guys. Nah Nast kemudian membuat serangkaian serial kartun yang menunjukkan kebobrokan dari para koruptor ya, dan koruptor sempat keluar masuk penjara sebelum akhirnya kabur guys ke Eropa. Nah salah seorang penikmat karya Nast ini mengenali wajah dari koruptor itu dan membuatnya diekstradisi ke Amerika, dan akhirnya dijatuhi hukuman kembali. Jadi sungguh dahsyat ya, dari komik bisa bisa membuat seorang jadi terekstradisi gitu guys. Kemudian karya yang disebut sebagai pionir dari buku komik adalah The Yellow Kid in McFarlane's Flats yang terbit tahun 1897. Nah komik ini hitam putih masihan waktu itu, membuatnya adalah Richard Outcault, dan sukses ya mendorong lahirnya karya lain. Salah satunya adalah
Hachen Yammer Kids ya. Terus kemudian tahun 1912 ya, ini ada New York Evening Journal. Ini menjadi koran pertama yang mendedikasikan halamannya untuk comic strip dan juga kartun single panel. Nah, akhirnya lahirlah kartun-kartun yang lainnya yang terbit di koran secara bersambung. Nah, contohnya ada Popeye. Ya, ini terkenal banget ya guys ya, kalau Popeye ya. Oke guys, selain dari Popeye ini juga ada Gazelle Ellie yang termasuk ke dalam kartun yang terbit bersambung dan akhirnya menjadi terkenal di seluruh dunia dalam bentuk animasi. Nah, tidak banyak dari karakter komik strip yang ada di koran dan bisa mampu menjadi buku komik tersendiri guys. Hanya sedikit yang bisa bertahan sampai sekarang. Beberapa di antaranya adalah Tintin, ada Buck Rogers, ada Popeye, dan Tarzan. Nah, komik yang mencapai masa keemasannya ketika itu adalah Superman yang debutnya pada tahun 1938 di bulan Juni, kemudian diikuti oleh Batman ya. Komik tidak lagi selalu bermuatan politis tapi juga bernuansa hiburan atau juga fantasi. Nah, kemudian keberhasilan dari Superman dan Batman ini melahirkan tokoh-tokoh superhero lainnya ya. Tahun 1938 sampai 40-an ini puncak dari kesuksesan buku komik. Ada Superman, Batman, Captain Marvel, dan juga bisa terjual sampai 1,5 juta kopi per bulan. Gila ya. Nah, bagaimana dengan di negara lainnya? Ada sih di Jepang itu, Jepang menyebut komik itu dan novel grafisnya sebagai manga. Nah, kita membacanya dari ini ya, kanan ke kiri ya. Jadi berbeda dengan ini ya, komik yang ada di barat dari yang kiri ke kanan. Dan diyakini udah ada sejak abad ke-12 ya guys ya. Dan ini ada ini sih ada perbedaannya sih, ada untuk cowok, ada untuk cewek, anak-anak, untuk dewasa kayak gitu. Ini kalau di Jepang. Sementara kalau di Indonesia sendiri, nah ini ada ini ya, komikus yang tercatat dalam sejarah adalah Ko Wanggi. Ini menerbitkan karyanya pada Surat Kabar Shinpo di tahun 1930. Nah, tokoh ciptaannya adalah Put On yang memiliki karakteristik yang lucu guys. Nah, kemudian di Solo, media mingguan Ratu Timur membuat karya komikus Nasrun AS yang judulnya itu Mencari Putri Hijau. Terus kemudian Surat Kabar bahasa Belanda The Java Bode membuat komik karya Jelinga Doornbos ini bertajuk Flippe Fling. Surat Kabar lain The Orient kemudian memuat komik Flash Garden. Kemudian pers sempat akhirnya ini ya berangus ya pada masa kependudukan Jepang, kecuali ada komik yang tetap bisa terbit seperti Roro Mendut ya. Ini cerita Jawa banget ya. Pada tahun 1950-an ini sekarang komikus Abdul Salam ini berupaya menerbitkan karyanya, dan kemudian ya ini sih karya-karya yang lainnya juga muncul ya guys ya, meskipun kemudian ya niru-niru segitulah sama gaya-gaya barat, tapi tema pewayangan akhirnya menjadi ini ya, hal yang lucu juga ya waktu itu untuk diangkat dan memang terkenal ya. Dan zaman keemasan komik bertema wayang ini akhirnya memang merajai, tapi nggak terlalu lama ya, singkat aja sampai tahun 1960-an. Dan sekarang ini komik sudah mulai menemukan ini ya, bentuk yang lainnya seperti di aplikasi dan dengan gaya-gaya yang lainnya lagi gitu guys ya, yang nggak seperti dulu yang harus dari buku gitu. Oke guys, makasih banget udah gabungan. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share untuk mendukung channel ini. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.